Bisa nggak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan dalam waktu sedetik? Menurut kamu Tuhan itu maha kuasa apa enggak? Ya pastilah maha kuasa yang namanya Dia Tuhan. bisa jadi burung apa enggak? Bisa jadi apa? Bisa jadi burung apa enggak? Tuhan mau jadi burung. Iya, terserah dia mau jadi apa terserah. Nah, itulah makanya aku bilang ketimbang kita berdebat, makanya aku dengarkan gitu loh. Iya, silakan Mas Ben. Nah, Gini, yang namanya maha kuasa itu artinya dia mustahil menjadi tidak maha kuasa. Yang namanya maha kuat itu artinya dia mustahil lemah tidak berdaya. Yang namanya maha kekal abadi itu artinya dia mustahil untuk mati ataupun binasa meskipun dalam sekejap. Artinya ketika Tuhan disebut sebagai sosok yang absolut, maka semua sifat yang bertentangan dengan sifat absolut Tuhan, saya pastikan itu sebuah kemustahilan. Sampai sini paham Bang? itulah tadi. Nah, inilah yang penyebab kita nih jadi jadi aku kayaknya gimana ya? Kalau udah dibilang maha kuasa, kayaknya dia terserah dia lah mau jadi apa, kan gitu. Maha kuasa itu artinya mustahil untuk tidak maha kuasa nggak Bang? Nah, nalarnya Maha di mana kuat gitu? itu berarti artinya mustahil lemah tidak berdaya nggak Bang? Simple itu Bang. Kalau Anda belajar filsafat paham banget masalah ini. Paham. Cuma dia kan, ya itulah kita nggak bisa mencapai apa ya kehendak Tuhan itu mau jadi apa. Nah, di situ kalau kita di sini sekarang berdebat terus cari ilmu terus kebenaran, itu yang nggak aku mau. Jadi kita Bang ini kok Bukan cari muter-muter ya. pembenaran, Bang. Bang kalau diskusi itu langsung to the point gitu loh. Misalnya ditanya, bisa nggak Tuhan berhenti menjadi maha kuasa? ya bisa. Oke. Berarti nggak, kalau ada Tuhan berhenti maha kuasa berarti nggak ada lagi Tuhan dong? Iya. Nah, Jadi pernah kalau kekosongan Tuhan gimana sih? ya. Berarti bukan lagi Tuhan Bang. Kalau dia tidak maha kuasa berarti dia bukan lagi Tuhan Bang. Memang. Memang Oh berarti Tuhan bisa pensiun gitu Bang. bisa kalau dia mau. Waduh. Ini logical fallacy ya, fatal ini kalau seperti Kalau ini. gitu Pak Ricardo, Tuhanmu pernah jadi apa aja? Nggak tahu saya belum pernah ketemu Tuhan saya. Kalau begitu Tuhanmu namanya siapa? Ya nggak tahu juga karena Tuhan itu objektif, dia mau jadi apa terserah dia. Loh kok kamu nggak tahu nama Tuhanmu sih? Ya, nama Tuhanmu siapa? Allah. Ya tertulis di Al-Quranmu kan, Iyalah. yang kamu yakini sebagai dari ajaran orang tua. Ya kan, udah gitu kan? cukup, saya udah jawab. Nama Tuhanmu siapa? Ya Allah, Nama Tuhanmu siapa? Allah. Tertulis di mana? Ya udah cukup, saya cukup menjawab seperti kamu menjawab tadi. Itu mah kamu Muslim kalau begitu. Loh, kenapa seperti itu? Ya kok Tuhanmu sama dengan Tuhan saya? Kamu Tuhannya siapa? Allah. Allah ada di Quran itu. Doa ayat 14. Ya, inani anallah. Nah, gimana itu? Tuhanmu siapa? Allah. Terus ngambil dari mana itu? Tertulis di mana itu? Enggak tertulis, orang tua saya yang bilang. Oh, orang sakit. Waduh. Waduh, nah itulah yang saya bilang. Ini kalau kita di sini, Bang, makanya tadi tak bilang ya, saya dengarkan dulu, saya cermati. Kalau kita bahas A, B sama dengan C, Jadi enggak. kalau ini ketinggian bahasanya tapi nggak ada maknanya. Maknanya ya itulah. Apa? Sama-sama satu pabrik tapi kita berdebat gara-gara agama, ya kan itu. Karena kamu ngeyel dari tadi. Enggak, saya enggak ngeyel. Yang tadi dari tadi kan udah tak bilang, saya mau tidur dulu kalau Bang Jimo udah off, kan gitu. Lo bilang Tuhanmu Allah juga. Gimana ceritanya? Di mana? Berarti kamu Muslim dong. Iyo. Logatnya dulu Bang. Allah sama Allah nih. Ya cuma beda penyebutan dari mana sih lo? Ya Allah, ya anak. Namanya beda ya beda juga lah Bang. Oh, iya begitu.
Terus dari mana kamu bisa membedakannya? Belajar dari mana? Dari nada aja udah beda itu bang. Iya, terus kamu ngambil itu dari mana dasarnya? Dari bapak sama mama saya. Allah itu. Oh, dari bapak emakmu. Yes. Bapak emakmu ngambil dari mana? Itu mana saya tahu lah. Coba bangunin dulu masih kalau udah tidur bangunin, coba tanya. Iya, nantilah. Sekarang aja. Ibu bangunin bapak mama saya yang udah mati tuh. Itu Ya cari di kuburan. Ya itulah. Dasar kaca kau. ikut-ikutan itu. Makanya kalau kita debat, kalau kita bahas sampai kayak gini yang Ini apa sih yang satu ini tiba-tiba nongol ngomong? Iya, maksudnya Bang Rikard itu kayaknya nggak paham agama itu loh, orang harus dipahami dulu. Dia emang nggak paham dari tadi. Bang ini kan buat mainan doang daripada kita main makanya catur. pelan-pelan lah, pelan-pelan kasih Dia aja tahu. dipermainkan. Jangan ditanya bapak mamamu bahas dari mana. dia aja Kasih tahu lah, dipermainkan. ajarin pelan-pelan. Timbang saya jadi ateis, kan gitu. Kalau kamu mau ateis, mau apa kan gak ada urusan sama kita. Lah makanya itu saya kan lagi mencoba memahami Mencoba apa? suatu Mencoba bertahan itu mah judul suatu lagu. yang Mencoba bertahan itu judul masuk lagu. akal buat saya, kan gitu. See you again lah bang lah besok. Mudah-mudahan ketemu lagi ya bang. Timbang kayak gini kita malah. Tapi di KTP-mu tertulis apa, Ricardo? Di KTP Kristen. Oh, Kristen. Jadi kamu ke gereja kadang-kadang? Suka hati saya lah. Kira-kira Enggak. pendetanya masuk akal saya masuk. Enggak ya enggak. Kamu kalau menyembah kepada siapa? Enggak ada yang enggak ada yang saya sembah. Berdoa kepada siapa? Itu tergantung hati saya aja lah. Saya Oh, percaya terserah. dengan Oh, terserah mood-moodnya aja gitu ya? iya lah. Saya percaya saya Kristen. Yesus itu Tuhan menurut kamu atau bukan? Ya menurut orang tua saya ya itulah. Menurut kamu sendiri? Menurut saya sendiri orang tua saya adalah Tuhan. Dan apa yang diajarkan orang tua saya itu adalah ya yang benar. Ya, mungkin orang tua saya hanya bikin saya salah kan gitu. Makanya saya lebih mengarah ke yang lebih terperinci sedetail mungkin. Enggak kayak gini yang kita harus berdebat itu enggak. Pertanyaan kamu agama apa kamu itu enggak masuk buat saya. Waktu Ricardo, Ya. kamu sekarang usia berapa? 32 tahun. Waktu kecil kamu pernah mengalami musibah nggak sih? Pernah. Apa itu? Kebentur kepala mungkin apa gimana? Banyak musibah. Nggak pernah. Sekolah nggak ada ongkos juga pernah. Itu suatu musibah buat saya. Karena saya terhalang untuk mendapatkan ilmu. Itu suatu musibah. Pernah jatuh dari sepeda? Nggak. Pernah, tabrakan juga pernah kok. Kena kepala? Enggak sih, dengkul. Oh, dengkul. Pantesan. Biasa kalau dengkul, biasa kalau dengkul kena itu ngaruh ke kepala. Apa abang gitu. pernah naik sepeda kena kepala? Justru sepeda itu saya nggak bisa naik sepeda, bro. Berarti Saya naik dulu, motor pernah kena saya kepala. dulu waktu kecil itu saya sudah di Formula One. Oh. Ya, ya beda kan Formula One sepeda. Nyambung nggak? Enggak ada di Google tapi bang. Apa? Enggak ada di Google tapi nama abang. Saya dulu karena saya nggak bisa naik sepeda tuh bang. Lu tahu nggak Michael Schumacher? Tahu kenapa? Orang mana itu? Tahu aja sih, nggak tahu namanya. Dia- Negaranya nggak tahu. Gimana? Dia bergelut di bidang apa dia? Petani atau disc jockey atau apa? Michael Schumacher. Saya nggak terlalu membidangi di daerah-daerah apa. Katanya tadi tahu. Tahu aja namanya. Oh, kalau Michael Michael Bedu. Michael Jackson penyanyi, ya udah. Jokowi ya presiden, udah sekedar itu aja bang. Oh gitu doang. Michael Schumacher itu petinju. Apa hubungannya sama petinju bang? Michael Schumacher petinju. Kalau Mike Tyson itu Formula One.
gitu. Ya bener-bener aja bang, hatimu. Bener bang itu. Udah Kalau bang bener. kalau Cristiano Ronaldo itu dia satu level sama Valentino Rossi. Iyalah bener kali lah bang itu, mantap kali lah. Dia MotoGP dia. Terakhir kemarin di Mandalika dia. Gitu. Lihat aku nonton kok. Iya. Nonton kan? Nonton di TV pembodohan. Ronaldo ada kan dia juara 3 ada di TV jatuh. pembodohan itu ada. Jatuh dia kena crash dia di last lap putaran terakhir itu loh. Itu Ronaldo itu Seperti si Benjamin eceran juga dia bang itu. kalau Mar Marquez itu penjual bubur. Jadi gini bang ya. Untuk apa? Untuk apa kau? Untuk saya sendiri, enggak usah gas lah bang. Nanti dulu, saya ini mencari apa yang kira. Jadi sia-sia tadi Banyu ngomong panjang lu nggak paham ya ternyata nggak IQ begini banget. Kalau Banyu nggak ketawa dia ngakak nih. Makanya dari tadi nggak pernah ku bantah, diam aja ku dengarkan kan. Semua disampaikan tadi tuh saya. Iya semua disampaikan, ku dengarkan itu semua. Ini siapa ini pakai inspirasi nih? Siapa ini? Asli apa palsu nih? Gua sepak nih. Nggak tahu ini. Sepak. Bang inspirasi. Saya. Sepak bukan asli itu. Sepak. Aku 03. Asli ini? Bukan asli itu. Asli itu. Kamelani parah bah. Naik Asli lagi bang kan? inspirasi. Makanya Asli. dengerin dulu. Kenapa disepak? Ya orang makasih bilang sepak-sepak gitu. Ya makanya jangan dengerin dulu. Inspirasi maaf ya Allah maaf. Awas kau ya, awas ya. Tunggu di room saya nanti awas ya. Bang Handi ya, Bang Handi yang nyuruh. Lu salahin Bang Handi tuh. Ya, aku 03, minta tolong teman-teman di bawah di follow. Di follow itu teman-teman. Aku juga di follow dong, ini akun baru gua nih. Ayo saling follow lah. Jadi begitu Pak Bang Ricardo ya. Iyalah. Jadi kamu ini hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Yang mana yang benar? Menurut kau gimana? Saya kan nanya lu, masa lu nanya balik? Ya, itulah yang saya pertanyakan sepanjang hidup saya ini, makan untuk hidup apa hidup untuk makan. Saya juga tanya itu dari saya bisa berpikir. Ya selama ini kau alami apa? Gitu. Kau kayaknya ini pernah kebentur gilir sepeda di waktu kecil. Bukan, nggak pernah, belum pernah. Itulah macam dukun aja ngerti otak orang. Cuman gini loh. Iya. Bang Andi, maksudnya gini loh Bang Ricardo. Tadi kan Bang Zuma udah menjelaskan panjang lebar gitu kan. Sangat disayangkan itu Bang Ricardo nggak menyimak dan nggak bisa ini gitu loh. Itu sangat disayangkannya. Udah menjelaskan panjang lebar ini malah doang. Dan itu aku bilang, kan udah aku bilang tadi, Bang Zuma udah pergi, udah aku istirahat dulu, kan gitu. Nah pembahasan kayak gini lah yang aku nggak mau, yang jadi bikin kita bersih tegang kan gitu. Iya makanya gini loh Bang Ricardo, ketika tadi Bang Zuma menjelaskan panjang lebar, ya kan, dengan secara rinci, kira-kira gimana tanggapan Bang Ricardo ketika mengetahui apa yang dijelaskan oleh Bang Zuma? Tanggapan saya bagus, cuma kan intinya belum ada. Karena pertanyaan saya yang harusnya saya keluarkan nggak tercapai, jadi nggak ketemu klimaksnya kan gitu. Ya karena Abang nggak menyimak, tidur kali ya. Saya menyimak, makanya saya diam dari tadi. Saya dengarkan dengan baik. Gak bohong lu, waktu Banyu ngomong panjang lu beli rokok lu tadi. Nah itulah seujonnya itu nggak bagus. Itu kan prediksi, bisa benar bisa benar. Ya terserah Anda. Nyatanya saya di sini dan mendengarkan live dan menyimak. Kalau begitu mendengarkan saya tanya di menit ke-19 ya, bukan menit ke-19, menit ke-9 Banyu ngomong apa? Kok nyampe situ harus buka tayangannya lagi gitu. Berarti kamu nggak dengar bener kok beli rokok tadi nggak bener juga. Coba bilang sesuai menit yang kamu bilang tadi, apa yang dibilang tadi Bang Juma? Ya gua nanya lu nanya balik dasar kupret juga kamu lu. sendiri nggak tahu apa yang kamu tanya. Saya tahu, saya nanya. Lu
Kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu tanya, kok tanya. Jadi kamu udah menyerah, nggak bisa saya jawab ya. Ya. Nah, Bang Yuma di menit ke-9 mengatakan bahwa Yesus itu untuk Bani Israel. Nah, saya tanya kau lagi, di menit ke-12 Bang Yuma ngomong apa? Iya mana saya tahu. Berarti aku nggak denger, tapi kau beli rokok, nggak bener juga lu. Kamu ini nggak ada bro, udahlah. Loh, kok ada bagaimana? Nggak ada, buktinya mana? Ada. Percakapannya apa? Ada, ini kan live di YouTube, nonton aja nanti. Ya iya, iya udah nanti aja. Ngapain kamu tanya saya? Nanti aja kamu nonton di YouTube. Kalau begitu, lu tahu nggak bagaimana cara keluar TikTok? Ya nanti aja tonton itu di YouTube kan gitu. Enggak, ini kan lu bisa masuk di TikTok, bagaimana cara keluarnya? Lu bisa nggak? Ya nanti Ngerti nggak aja cara nonton di keluarnya? YouTube. Kan itu ketemunya. Sesuai Bukan itu bahasa pertanyaan kamu gue, bro. tadi. Lu tahu nggak bagaimana cara keluar dari komal ini? Nanti nonton di YouTube. Saya nggak nanya lu suruh nonton, Saprudin. Nggak ada, kamu nanya, saya jawab. Bagaimana cara keluar dari komal ini? Tahu nggak caranya? Nonton di YouTube. Kayaknya giri sepeda deh kena ini bermasalah. Iya nggak kena. Itu sesuai perintah kamu tadi loh bro. Ya udah kalau begitu. Rencana selanjutnya lu mau jadi apa? Jadi orang yang berguna buat nusa dan bangsa dan keluarga lah. Apa yang telah kau berikan terhadap nusa dan bangsa? Apa? Emangnya lu udah beri nusa? Saya nanya dulu, lu nanya balik. Kasih contoh dulu yang real, baru lu kasih pertanyaan. Ya kok gua nanya sama lu, kenapa lu nanya balik? Lu, guru itu memberikan pertanyaan karena sudah punya jawaban, bro. Ya jawabannya apa? Lu, kamu nggak yang ngasih pertanyaan lu. Ya kamu mau nanya lu. Nah kalau saya bilang nggak tahu, kamu bisa jawab. Ya udah kalau nggak tahu ngomong dong dari tadi. Ya jawab lah, saya nggak tahu, tolong penjelasannya Maha Guru. Mengapain saya jelasin sama lu? Itu kan pengalaman lu. Iya nggak Emang tahu. gua bapak lu? Lu nggak tahu. Jadi lu seakan-akan bilang. Saya nanya apa yang kau berikan terhadap nusa dan bangsa. Ya yang bisa menjawabkan lu yang lu alami. Lah itu kan sama aja sih, kita ini hidup di Indonesia ini, lu juga harusnya bisa beri kayak gitu kan gitu. Ya aduh udahlah bahasa Indonesia lu belepotan. Wah iyalah. Udah turun dulu aja ya. Lu tahu cara turun kan? Tahu nggak? Enggak, turun aja bang. Ya udah kalau nggak tahu ya kita. turun. Kalau nggak tahu kita bantu. Enggak usah dibantu, turun aja. Ya udah coba praktekin. Prakteknya mana? Praktekin turun. Nah, pinter kan? Pinter dia praktekinnya. Iya, siapa dulu kamu baru Rawandi kan? Itu kayaknya yang tadi deh, Bang Rawandi. Kok banyak orang nggak waras ya? Iya, Bang Rawandi. Bang Rawandi. Tadi minta naik. Bang Rawandi. Oh, udahlah, turunin aja, nggak ada suara. Jangan. Rawandi. Aduh, Rawandi. Enggak. Inspirasi. Di follow. Iya Bang Andi, iya. Gimana perasaanku di sana? Alhamdulillah. Nah itu orang menjawab. Coba kalau dia tadi ditanya. Perasaan 03 ya. Tadi sama Dr. Kristen Bang. Ini ngeri-ngeri sedap ini sekarang ini. Iya Bang User. Bang User. Sanca, Pak Sanca, Islam atau Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Berisik ya, ada musik jauh aja sah. Bang User, kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya, Bang User. Nggak ada suaranya Bang, turunin aja. Waduh, ada suratan hidup tuh, buset dah. Siapa tuh suratan hidup? Nah, kok aneh-aneh aja. Halo, selamat subuh. Ya, siapa? Ada keperluan dan tidak perlu, terus memerlukan apa? Ya hanya gabung aja, siapa tahu diperlukan. Ini sama si Bang Denny nih.
Gimana? Suara Bang Deddy ya. Islam atau Kristen Bang? Bang Surah? Siapa saya tuh? Iya. Saya. Oh, saya Oten. Oh iya, silakan. Ada Bang Handi, silakan Bang. Ya suratan hidup itu mau ngapain gitu? Naik di sini. Kalau butuh koin kita kasih koin. Kalau butuh edukasi kita kasih edukasi. Kalau butuh kunci dongkrak ya saya kasih. Kita serah. Ya, coba-coba gabung, nguping. Dari hasil nguping itu kan nanti ada pembahasannya. Terus kamu kan Kristen ya? Iya. Kenapa jadi Kristen? Ya pilihan hidup. Apa? Pilihan hidup. Siapa yang nyuruh milih? Ya saya, roh saya. Roh kamu? Iya. Memang kamu punya roh? Ya punya lah, kalau nggak punya kan mati. Tapi nggak kelihatan. Siapa yang bisa melihat roh? Oh jadi roh nggak bisa dilihat ya? Siapa yang bisa melihat roh? Mana bisa Ada yang bisa melihat roh. Barusan Ricardo bisa melihat roh. Bisa kan? Di Biblemu itu Yohanes bisa melihat roh bertanduk 7. Tuh ada orang yang bisa. Yohanes di Pulau Patmos bisa melihat roh. Itu abang tahu artinya. Dibilangin. Bukain per. Yohanes bisa melihat roh bertanduk 7 loh. Wahyu. Bukan hanya di Yohanes. Di kitab Wahyu pun itu binatang bertanduk 7 juga keluar dari laut. Wahyu 56 benar. Buka ber. Tuh. Iya. Di kitab Daniel juga ada itu nubuatan. Iya, kan tadi lu bilang ada orang bisa melihat roh. Saya bilang ada Yohanes. Iya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah sembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan. Nih Bang Andi. Tuh. Nih. Iya, itu kan Bacaan. Iya. Ya dengerin dulu. Nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta nih ya. Nih di sini dikatakan melihat roh nih. Ketujuh roh Allah yang diutus. Itu jelas tuh. Tuhan itu roh Tuhan, bukan roh Tuhan. Oh iya, roh Tuhan. Roh Theos tuh. Berarti bisa dilihat itu. Katanya nggak bisa dilihat. Jadi lu jangan bohongin gua. Di Biblemu itu ada orang yang pernah melihat roh yang namanya Yohanes, mimpi di Pulau Patmos dia. Gitu. Paham? Diam dia. Bukan roh. Surga pun bisa saya lihat kalau Tuhan kasih lihat. Tadi lu bilang nggak bisa dilihat. Iya, roh saya tidak bisa saya lihat. Tapi kalau Tuhan mau tunjukkan untuk saya lihat bisa. Oh jadi Tuhan bisa dilihat rohnya? Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kalau dia mau menunjukkan wujudnya bisa. Oh, Tuhanmu pernah berwujud? Apa sulitnya bagi Tuhan? Tuhanmu pernah berwujud seperti apa? Ya seperti apapun dia bisa. Ricardo pergi, datang lagi Ricardo kedua. Ada kenapa sih? Ini Melania ada apa sih nih? Kok aku? Kenapa? Gak ada yang beres. Mau jadi apapun dia bisa kok. Ritual semua kagak yang beres ya. Tuhan itu kan kuasa dalam segala hal. Bang Chan Pi masuk Pi lu kerja Pi. Nggak bener lu Pi. Lu baru datang kerja lu. Iya kerja. Waalaikumsalam. Ini menarik nih, Bapak Suratan bilang Tuhan Maha Kuasa, bisa jadi apa saja. Bisa jadi iblis nggak Pak Yesus Pak? Ini kepentingannya iblis apa? Untuk apa kepentingannya? Tapi katanya bisa jadi apa saja. Bisa nggak Yesus jadi iblis Pak? Iya, untuk apa dia untuk jadi iblis? Kok nanya untuk apa untuk sama saya? sesuatu itu kan ada kepentingannya. Sekarang dia menjadi manusia itu kepentingannya apa? Itu.
dia menjadi manusia itu kepentingannya apa? Supaya manusia itu memuliakan dia. Ah ya udah jadi iblis, biar iblis itu memuliakan dia. Mana pernah iblis memuliakan dia? Loh, Malah iblis itu justru karena nggak pernah, makanya dia Malah jadi iblis, iblis itu biar jadi meminta- pernah tuh. Iblis memuliakan Malah dia. iblis itu meminta manusia itu untuk memuliakan dia, menyembah dia. Gini, bisa atau tidak Tuhan Bapak jadi iblis, Pak? Ya untuk apa dia jadi iblis? A tidak, B bisa, tinggal dijawab aja tuh. Dan di antara kedua itu enggak ada. Untuk apa dia jadi iblis? kok- Kan tujuannya apa? Kok jadi nanya balik Untuk sih, Pak? mencapai sesuatu itu kan ada tujuan. Misalnya dia turun ke dunia ini tujuannya apa? Ah, sekarang Yesus tujuannya turun ke dunia ini untuk apa? Di dunia ini kan ya, siapa yang ada di dunia ini? Ciptaan yang paling mulia kan manusia. Ya untuk manusia datang ke dunia ini. Tapi waktu percobaan di Tidak mungkin dia datang ke dunia ini untuk binatang. Iya, tapi kan Dia Tuhan untuk Bapak pernah manusia, dibopong karena ke atas. ciptaannya itu manusia yang paling mulia, ciptaannya yang paling sempurna. Jangan digas kawan-kawan, yang kayak gini nih kita pelan-pelan. Enggak, Pak. Tuhan Bapak kan pernah dibopong iblis kan ke atas bukit. Matius 4 tuh. Bukan. Loh, kok bukan? Terus siapa tuh yang dibopong iblis ke atas bukit, Pak? Bukan dibopong, Vi, ditenteng-tenteng. Dibopong. Di kitab Matius itu, Roh Tuhan itu mengizinkan Yesus itu dibawa oleh iblis. Bapak tahu Yesus itu apa sih? Tuhan. Itu ada pertanyaan tuh. Yesus siapa sih? Makanya saya nanya ke Bapak. Yesus itu anaknya Maria, anak orang itu Yesus. Iya. Temanya itu kan itu Yesus itu siapa sih? Makanya saya balikkan bertanya. Iya, Yesus anaknya itu Maria, siapa sih? anak orang. Oh, anak Maria. Bapak tahunya anak Maria ya. Ya, terus memang dia anak siapa? Anak siapa dong? Coba Anda pahami, Yesus itu berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gimana? Berarti lebih tua mana Yesus daripada Abraham? Ah, Yesus macet. itu sudah ada sebelum Abraham ada. Iya, berarti Yesus lebih tua daripada Abraham. Iya. Oh, Maria itu tahun berapa lah Maria itu? Ah, terus mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus itu pun berkata sebelum dunia dijadikan. aku Mana sudah lebih ada. tua? Dengerin baik. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Makanya Pak dipahami. Enggak Pak. dibahas, macet lagi. Jangan Tapi hanya Yesus itu dari Maria, tahu? nanti macet, Deng. Iya, Pak. Yesus mengatakan sebelum siapa Abraham ada. Yesus itu kan. Kok bisa dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu dia waktu Maria itu siapa itu? Jadi pahami Yesus itu siapa sih? Salomo juga dikatakan Tuhan sebelum bumi dibentuk, sebelum langit digariskan, Salomo itu sudah ada, Pak, di Amsal tuh, Pak. Semua manusia itu sudah dalam rancangan Tuhan, Pak. Oh, berarti bukan Yesus saja, Jadi Pak, yang saya sebelum juga Abraham sudah, ada. sebelum saya dilahirkan ibu saya, sudah dalam rancangan Tuhan saya tuh. Ah, itu tahu Bapak. Berarti bukan cuma Yesus yang sebelum Abraham ada, manusia udah ada. Jadi bukan hanya Salomo. Ah, itu tahu Bapak. Kenapa Bapak bawakan data tadi itu? Apanya? Bapak bilang sebelum Yesus ada, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada kan? Bapak juga udah ada kan? Iya. Ah, tuh apa bedanya Bapak sama Yesus? Yesus itu, Pak. Bapak paham, apa? Pak? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saya bukan Allah menjadi manusia, saya. Loh. Itu Allah menjadi manusia itu di mana tuh dalilnya? Baca aja itu Yohanes 1 sampai 14 itu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1:14 itu firman yang menjadi manusia, Pak, bukan Allah yang menjadi manusia, Pak. Iya, firman itu kan Allah. Baca aja lengkap situ. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman.
Oh, Baca aja, Pak. jadi pas firman menjadi manusia, Allah juga menjadi manusia gitu artinya. Jadi jangan lihat Yesus itu dari satu sisi. Oh, siapa yang melihat dari satu sisi, Pak? Ya, kalau saya memahami, Bapak itu melihat Yesus itu satu sisi. Kemanusiaannya aja. Emang apanya yang Tuhan di diri Yesus, Pak? Wih, yang disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu apanya? Loh, emang ada Yesus di sana? Nggak ada. Paling di ayat 6-nya ada seorang yang diutus namanya Yohanes. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Firman? Allah. Firman itu menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia. Dan ada di antara kita. Terus di mana Bang Denny? Firman itu namanya Yesus itu di mana itu? Bisa nemu di mana saya ayatnya? Saya Yesus bisa tahu dari itulah mana. firman, Pak. Yesus itulah firman yang menjadi manusia. Di mana itu tertulis seperti itu? Firman namanya Yesus. Baca aja Pak dalam kitab itu, Pak. Tengok ya. Bapak kan sudah mahir. Tidak perlu saya ngajari. Aku buat macet nih, aku buat macet serius nih. Sekarang kita ke Yohanes 1, Pak. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan ilah dan firman itu adalah ilah. Di 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Allah Dan itu diam di menjadi antara kita. manusia kan? Oke. Allah itu menjadi Sekarang manusia kan? coba kita baca 13-nya dulu, Pak, sebelum ke 14. Ini kebiasaan Kristen nih. Habis baca Yohanes 1 butir 1 Bukan langsung ke kebiasaan. 14. Orang Kristen itu lihat itu cerdas, Oke. Pak. Jelaskan saya Mencerna. 13-nya. Oke, saya bacakan 13-nya. Orang-orang, ini jamak ya, yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari ilah. Orang-orang di sini yang lahir bukan atas kehendak jasmani atau keinginan seorang laki-laki, itu siapa-siapa aja, Pak? Ya, siapa disuruh di ayat itu? Oh, ini kitab Bapak yang jelaskan dong, masa saya? Iya. Nah, Jadi dari orang-orang yang diperanakkan, ini ya, yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, dan bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini siapa, Pak? Orang-orang yang dilahirkan tanpa berhubungan badan nih, siapa? Iya, kita ini Iya. Pak, bukan diperanakkan Pak dari daging. Hanya Yesus yang diperanakkan dari roh, Pak. Loh, ini ada orang-orang lain nih, bukan Yesus doang. Iya, kita ini bukan diperanakkan dari darah dan daging, dari roh, Pak. Macet. Bukan macet. Terus? Anda tidak bisa memahami situ. Iya, karena saya nggak paham, makanya saya tanya. Coba, orang-orang di sini siapa? Ya orang-orang di situ ya kita ini lah. Berarti Pak Denny nggak dari itu, nggak ada, cuma dari ovarium ya, nggak ada sperma, nggak dari sperma ya. Berarti Bapak lahir bukan karena sperma? Dibaca Pak, bukan di sini. Nah, itu ayatnya jelas kok tadi. Itu ayatnya jelas nih. Itu Pak, ini maksud situ Pak. Yesus Pak. Orang-orang yang diperanakkan, ya diperanakkan Baca dilahirkan secara itu sama. lengkapnya, Pak. Baca secara lengkapnya. Di situ di bawahnya itu apa disebut? Firman itu Bapak telah tadi, menjadi manusia kan? Bapak tadi yang comot, firman jadi manusia, Ada Allah jadi kelanjutannya, manusia. kan? Saya cuma mundur satu ayat kok, Pak. Saya nggak baca sampai 18, saya cuma mundur satu dalil. Kenapa mentok? Kenapa? Ayat itu tidak mentok di situ, Pak. Loh, Iya, berarti orang-orang yang cuma lahir tanpa bapak itu siapa aja? orang-orang yang diperanakkan, dilahirkan itu sinonim. Bentar ya, saya jabarkan dulu ya. Izin saya mute dulu nih. Saya mute dulu. Orang-orang yang diperanakkan dilahirkan itu sinonim. Bukan dari darah. Di ayat Loh, ini ini Bapak ini dengerin dulu ya Pak Surat, lagi dibacain dulu baru boleh itu disangka ya. saya lagi bacain firman Tuhan Bapak nih, sabar. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Theos. Nah, di sini ya,
Maknanya ada orang-orang dalam bentuk jamak yang dilahirkan bukan dari hasil berhubungan seksual tuh. Nggak ada spermatosnya di sana. Ini siapa-siapa aja orang-orangnya. Simple kok. Kalau Bapak bilang Dibaca, kita, Pak. loh, Dari saya lahir itu utuh, Pak, dari ayat 1 itu. kan tadi saya udah baca ayat 1-nya, saya udah baca juga 14-nya sesuai yang Bapak kutip. Saya cuma mundur satu dalil kok Jadi mentok, Pak. kebanyakan, Kenapa? ya kebanyakan kawan-kawan membaca itu pada saat dimana ayat yang dia suka stop di Ya situ. coba Anda jelasin, Saya bukan Maksudnya ayat yang siapa saya itu orang-orang di situ? Makanya banyak yang bingung. Ini Iya Nah, makanya ini coba Anda sebenarnya jelasin, itu coba hanya Anda jelasin utusan. orang-orang di situ merujuk ke Kadang siapa saya tak tahu orang-orang itu? orang-orang di sini merujuk ke siapa? Enggak. Orang-orang di sini merujuk ke Jadi siapa? hanya dia memenggal-menggal ayat dia. Loh, kok menggal-menggal? Iya nggak apa-apa. Iya, Anda baca Pak, dari ayat bertuhan 1 kan. sampai habis, terus Anda jelasin orang-orang di situ Oke. merujuk ke siapa? Yesus itu utusan. Ngapa dituankan kok dia utusan kok sama kayak manusia? kocak, aku nggak lagi bahas ditanya itu, apa, Pak. jawabnya Menggal-menggal kemana? ayat. Tengoklah, Bapak ini mabuk pertalit nih kayaknya. Baca, Pak. Ayat 1. Enggak, saya Silakan. enggak mabuk saya. Bapak Iya, tidak iya. perlu jelaskan itu, Pak. Saya Enggak. enggak hafal di luar kepala saya, Baca. Pak. Enggak, baca. Di luar kepala saya itu, Pak. Ya Nggak perlu sudah saya keluar baca. kepala Udah, coba jelasin aku tutup siapa kamera. orang-orang di situ. Aku tutup Silakan. kameranya. Silakan. Udah di luar kepala saya itu, Iya, Pak. Iya sudah kalau silakan. di luar kepala tolong dijelasin Bang Denny. Siapa yang dimaksud orang-orang di situ merujuk ke siapa? Jadi Silakan. paham saya itu. Iya, bacakan Yohanes 1 sampai 14. Bacakan. Bapak kan udah di luar kepala. Baca. Iya. Firman itu Ayat jadi manusia. pertama, pada mulanya adalah Siapa firman yang firman. menjadi Silakan dilanjut. manusia itu? Itulah Yesus. Dalil Yesus pertama, sudah disebut pada firman. mulanya adalah firman. Silakan dilanjut. Jadi pemikiran orang, Aduh. pemikiran orang-orang, kebanyakan orang, Yesus itu ada pada saat dilahirkan Maria itu. Enggak. Bapak Maria itu hanya perantara aja. Bapak sering Yes. minum ini ya? Bapak sering minum Coca-Cola ya? Atau Tidak sering ada. minum minuman bergas gitu? Bapak sering hirup tabung gas ya? Ini kepalanya kayaknya gas semua isinya. Coba ditanggapi itu loh. Itu kan jamak orang-orang yang lahir tanpa campur tangan laki-laki itu siapa aja selain Yesus? Orang-orang soalnya itu di depan itu tulisannya. Tulis di apanya itu, Pak? Coba Bapak baca Kejadian 32 tuh. Ulangan 32 ayat 39. Apa pula loncat-loncat lagi pun nih, Pak? akulah dia. Aduh. Apa? Kok lari ke ulangan jauh kali? Ngapain lari ke kejadian, Bang Suratan? Ke Deparim. Bahwa Yesus itu sudah di kitab ulangan. Ah? Gimana? Menisiram minyak tanah aja deh. Aku baru mundur satu dalil loh. Aku belum loncat-loncat ke dalil yang lain loh. Aku menghargai Bapak nih. Aku bukan Saya yang bisa sudah 1000 loncat-loncat dalil dalil. saya, Pak. Oh, Bapak loncat tuh dari Yohanes ke ulangan tuh loncat jauh tuh. Itu berapa kitab ini langkau Itulah itu? ilmu yang sudah cerdas itu, Pak. Oh, Bapak cerdas. Ya, coba jelasin di mana ada nubuatan Yesus di ulangan itu. Coba Bapak buka itu. Ulangan 32 ayat 39. Bapak cerdas. Kok menyembah Tuhan bertulang punggung, Pak? Kenapa, Pak? Saya sudah bilang ya. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Mana dalilnya? Sekarang begini. Coba buka di Kejadian berapa itu saya lupa. Itu Abraham itu makan itu bersama Tuhan. Apakah Tuhan itu makan? Di mana Selosa Anasim kok jadi Tuhan? Gimana Selosa Anasim Tuhan itu? Sekarang makin bingung lagi Bapak. Sejak kapan Selosa Anasim itu artinya Tuhan itu? Tinggian Bang Ben, jangan Bang Ben, kasihan Bang Ben. Udah Nabi Bang Ben. Musa Ini. bertemu dengan Tuhan. Muka bertatap muka dalam bara api yang semak belukar. Oh, Anda bohong.
Anda bohong. Anda berbohong. Bohong gimana? Siapa yang bertemu Musa di semak? Itu tulisannya malaikat kan? Siapa yang bertemu Tulisannya Musa di malaikat semak? kan di situ. Siapa yang bertemu Musa di semak? Iya, di situ tulisannya malaikat. Loh, kenapa Anda bilang tadi Tuhan? Perhatikan penulisan malaikat situ. Anda kan karena tidak paham. Makanya Anda bilang saya bohong. Iya, jelas Anda bohong. Nah, perhatikan situ penulisan malaikat. Huruf M-nya itu huruf kapital, huruf besar. Sejak kapan di bahasa Ibrani ada huruf kapital? Perhatikan aja situ. Nggak buka kayaknya. Malah mau di bahasa Ibrani nggak ada huruf kapital. Malak ya malak, malaikat. Alkitab itu Pak sudah diterjemahkan Pak, bukan bahasa Ibrani Pak, sudah diterjemahkan. Pak, oke. Bapak perhatikan ya. Kalau Bapak ngeklaim bahwa malaikat yang huruf besar itu adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa, ini Lukas mengatakan atau Paulus, aku nggak tahu Bapak mengira kisah para pewarta ini ditulis siapa, tapi Lukas atau Paulus mengatakan begini, di kisah para pewarta pasal 7, 29-31, aku baca ini. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat. Ini malaikatnya M kecil. Di padang gurun, Nah, itu di malaikat gunung yang benar Sinai, itu Pak. di dalam nyala Benar-benar api yang keluar malaikat. dari semak duri. Itu benar-benar malaikat itu Pak, huruf M-nya kecil kan? Nah, Anda ngapa Keluar tadi dari ngeklaim semak Tuhan? duri. Itu tuh, ini semak duri yang Anda bilang tadi, yang ada dalam nyala api. Anda bilang tadi M-nya besar, ini M-nya kecil nih, bukan Tuhan. Ah, ayo. Siapa yang lebih paham Biblos sekarang? Nah, teruskan aja Pak ayatnya. Musa heran tentang penglihatan itu dan ketika ia pergi dari situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Ini baru tentang suara Tuhan, tapi yang dilihat dia siapa? Angelo. Malaikat. Ini Bang Alfi, ini Katanya yang tadi bohong. M-nya tadi Bang katanya Alfi. apa? M-nya besar kan? Ini yang bohong kita apa dia sih? Paulus bilang malaikat M-nya kecil. Mampus kau. Macet. Wah, macet. Itu sembelit langsung itu. Saya dinonaktifkan. Siapa nonaktifin? Tadi yang Anda bilang M-nya besar kan malaikatnya. Ini M-nya kecil nih. Anda Nah, berbohong. coba buka Alkitab Pak, fisik. Alkitab fisik. Aduh, kau mau fisik boleh. Kau kira aku nggak punya? Iya. Anda nantang-nantang Anda. Nih. 730 nih. 731 nih. Nih. Datang ke mobil. Sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat. Nih M kecil nih. Nah, kecil lagi tuh. Sebentar ya. Sebentar. Saya Oh, turun kabur. dulu. Ada datang mobil. Kabur. Muntah. Macet. Bukan kabur. Ada datang mobil lah. Kabur. Unggul. Kabur. Nah ini nih jurusnya nih. Kalau udah ketahuan nipu. Tadi katanya M-nya besar. Sekarang tiba-tiba minta baca versi cetak, dikasih cetak kabur. Nah ini nih macet gitu. Kebanyakan minum Coca-Cola, gas semua isi kepalanya. Dikasih yang beneran. Tadi versi Udah. minta yang versi perjanjian baru, dikasih versi perjanjian baru. M kecil. Lari ke versi cetak M kecil. Ntar lagi minta versi banner itu, Vi. Di banner apa tulisannya gitu, Vi? Spanduk banner. Iya. Aduh. Ngaku-ngaku isi biblos di luar kepala. Jangan gitulah. Selagi masih menyembah Tuhan vertebrata tuh bertulang punggung, jangan sok-sok pinter lah. Bang Dobi, Islam atau Kristen Bang Dobi? Bang Dobi, dibuka mic-nya. Ya, Kristen. Ya. Oh, Kristen. Papi bengkok. Papi apa nih? Dibuka mic-nya Islam atau Kristen, Bang? Papi bengkel, urat.
Ya silakan Bang Dobi, ada yang mau ditanyakan tentang temanya, silakan Tafadol. Tafadol. Silakan. Sorry ya kalau Nggak ada, tendensi Alfi tadi. ikut nyimak. Sorry ya Bang Dobi ya kalau tendensi Alfi tadi sekiranya apa bernada hinaan tuh. Enggak lah, Alfi tadi itu untuk ke beliau doang tuh. Baik Bang, ikut nyimak aja Bang, ikut nyimak. Abang mau bertanya soal Islam? Enggak ada. Ikut, enggak ada. Dengar aja Bang. Bang Dobi dari gereja mana Bang? Mohon maaf Bang, Alfi tanya Bang. Ya? Dari gereja mana? Abang Kristen kan? Iya. Dari gereja mana Bang? Kalau kami dari gerejanya suku ya. Oh, HKBP Bang ya? HKBP? GKE. GKE? Iya. GKE atau GKI nih? GKE. Apa tuh? Baru dengar Alfi tuh. Gereja Kalimantan. Evangelis. Oh. Bang Peri mungkin tahu tuh, Alfi tak tahu. Protestan juga tuh Bang ya? Iya, iya. PGI lah. Kalau di Katolik PGI. paroki Bang Alfi. Kalau di aku paroki dulu. Kalau Katolik kan nggak ada apalah, nggak ada perpecahan kayak di Protestan. Iya, Katolik tuh paroki. Beda-beda nama paroki doang dia. Ya. Kenapa nggak ke Katolik aja Bang Dobi? Kalau menurut saya Bang, masalah apa ya, masalah agama sih, kayak ketuhanan ini kan dari kacamata masing-masing gitu Bang. Ibaratkan bahasa. Memang beda Bang, masalah ketuhanan antara Protestan sama Katolik Bang. Protestan beda. Sebenarnya kalau Protestan sama Katolik itu enggak beda sih Bang. Dari sakramennya juga beda Bang Ben, dari sakramen. Oh iya, kalau di itu jelas sakramen, masalah liturgi beda jelas. Iya, tapi kan beda. masalah ketuhanan Kalau beda. penyembahannya sama-sama aja. Tapi cara ininya juga beda Bang Ben, apa? Kalau di Katolik itu kan gini kan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah itu dari atas, iya. tengah, kanan, kiri. Nah kalau mereka dari ini. Iya. Kebalikannya. Iya, kalau Katolik kan jelas dia memang dari awalnya apostolik, terus jelas pesantarannya sama bapak-bapak Jadi gini, gereja. Bang. Sebenarnya kalau saya lihat sejarah ya, mengapa ada Protestan ini, karena pada saat itu kan agama Katolik ini apa rasanya? Yang pertama mengusulkan Protestan kan Martin Luther nih. Dari Martin Luther ini karena melihat suatu politik dalam keagamaan pada saat itu, yaitu menggunakan jalur politik gitu Bang, melalui agama. Nah, makanya di Katolik di situ orang-orang yang tidak termasuk dalam penjabat gereja atau dalam bapak gereja tidak berhak untuk membaca kitab suci. Kemudian lagi yang keduanya, sebagai penyampai firman atau sebagai penyalur lidah Allah begitu, hanya bisa seorang laki-laki saja begitu.